Radio Silaturahim juga Rasi TV untuk Islam yang satu, Ikhwan dan Akhwat pendengar kami yang di kawasan Sukabumi, Semarang, Batam, Pontianak, Magelang, Banyuwangi, ataupun Anda seluruh dunia yang bisa menyimak kami melalui streaming kami di www.radiosilaturahim.com. Kita tengah bersama-sama di acara Tausiah Malam bersama Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak MA. Tema yang disampaikan adalah mengenai mengikuti tradisi para nabi dan para rasul. Dan sudah banyak SMS yang masuk, Ustadz, saya bacakan saja. Ini yang pertama, datangnya dari Bapak Chandra di Sukabumi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, di mana kita bisa mempelajari sejarah Nabi dan kebiasaan Nabi, tapi yang benar-benar soleh, yang benar-benar soheh, yang benar-benar bersumber dari Nabi kita, supaya kita bisa mengikuti cara-cara Nabi tanpa terbentur dengan kebid'ahan, Ustadz. Iya, mohon pencerahannya. Baik. Kita bisa baca misalnya Al-Kamil Fit Tarikh. Itu luas sekali. Atau satu kitab namanya itu Hayatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga bisa. Kemudian ada Nurul Yaqin namanya. Itu kisah tentang Nabi Muhammad. Nah, untuk mengikuti sunnahnya kita bisa belajar hadis, kitab-kitab hadis sekarang banyak sekali. Atau nanti kita bisa mengaksesnya di internet atau di komputer, ya melalui Maktabah Syamilah. Itu nanti ada keterangannya. Hadis ini riwayatnya Bukhari, riwayatnya Muslim, ada hadis yang sahih, ada yang sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi, ada hasan. Ya, ada dhaif, itu keterangannya semua ada. Jadi nggak perlu khawatir kena bid'ah yang bid'ah atau hadisnya dhaif. Nah, ada keterangan semua ya. Jadi itu sekarang sudah mudah sekali. Jadi gampang mempelajari hadis-hadis Nabi, kita akan mengetahui sunnah Nabi. Ya, demikian. Pak siapa tadi? Pak Chandra. Pak Chandra. Ya, mudah-mudahan Pak Chandra bisa kaji kitab-kitab hadis ya. Sehingga nanti bisa mengetahui sunnah-sunnah yang dilakukan oleh beliau. Terima kasih. Baik. Jadi banyak fasilitas saja ya. Ya, banyak. Juga teknologi sekarang yang bisa mengakses hadis-hadis yang sahih ya. Insya Allah. Baik, kembali ke SMS selanjutnya dari Ibu Hanifah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sangat prihatin dengan situasi di negara kita saat ini. Berbagai masalah tak henti menerpa bangsa kita, politik maupun agama. Bagaimana pendapat Ustadz? Apa yang harus dilakukan sebagai umat Islam Indonesia, Ustadz? Ya, saya kira tergantung cara berpikir kita ya. Kalau kita berpikir yang positive thinking, enggak, kita baik. Dibandingkan dengan tempat lain, coba Ibu Hanifah bandingkan di Suriah, gimana nasib umat? Ya, umat Muslim di Libya, coba bayangkan itu. Sampai jadi pengungsi, tenggelam. Di Pakistan, ya, di Afghanistan, di Yaman, di Mesir. Kita masih bagus, ini bersyukur. Ya, kita masih bersyukur. Alhamdulillah kita ada sedikit perbedaan, itu hal kecil, ya. Nggak ada masalah-masalah besar. Alhamdulillah kita masih bersatu, aman, ya. Coba lihat keamanan di kita luar biasa ya, aman sekali, nggak pernah ada hal-hal yang seperti di tempat-tempat yang kami sebutkan tadi ya. Itu berat. Jadi inilah kita, kalau kita bersyukur, kita harus bersyukur. Termasuk rezeki kita itu berlimpah sebetulnya. Negeri kita ini cuma mengelolanya yang kurang bagus. Kalau mengelolanya sudah baik, insya Allah kita jadi negara besar ya, menjadi negara yang dibanggakan oleh teman maupun lawan ya. Itu kalau kita sudah benar-benar memanage dengan baik. Ya, jadi kita bersyukur lah. Ya, kalau saya berpikir begitu ya. Jadi buat apa kita berpikir yang membuat kita rumit, ruwet? Kita bikin kita bahagia ya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Ibu Hanifah ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik. Kembali ke SMS datang dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, apakah boleh kita selalu merasa sebagai pelaku maksiat dan sedikit beribadah, Ustadz? Syukran. Pelaku maksiat? Selalu merasa sebagai pelaku maksiat dan sedikit beribadah, kan? Apakah? Ya, kalau kita sifatnya tawadhu, rendah hati, ya,
Sebetulnya si ibadahnya sudah banyak juga, tapi merasa masih sedikit dibandingkan dengan maksiatnya, itu bagus. Jadi kita tidak angkuh ya, malah kita merasa masih rendah ibadah kita daripada kita merasa sudah hebat, ya kan? Itu malah nggak bagus. Lebih baik kita tawadhu dalam bidang apapun, ya itu harus begitu. Ya. Untuk tawadhu berarti nggak masalah. Iya, gitu. Ya. Baik, selanjutnya SMS dari 0813-8817 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana seharusnya yang saya bersikap ketika ada kezaliman di lingkungan saya, sementara saya tidak kuasa untuk mencegahnya, hanya bisa mencegah dalam hati, padahal saya tidak mau disebut sebagai orang yang lemah imannya, Ustadz. Bagaimana saya harus bersikap? Ya, kita menyampaikan nasihat atau mengingatkan sifatnya yang ikhlas. Dari siapa tadi? Hamba Allah, Ustaz. Tidak hamba Allah. Iya. Kita menyampaikan yang ikhlas, insya Allah diterima. Tapi kalau kita menyampaikan dengan keangkuhan, kita menggurui orang lain, ditolak. Tapi kalau kita dengan cara yang baik, ya, dengan ikhlas, itu nyambung antara hati kita. Termasuk kita berceramah, ya, berkhutbah. Kalau kita dengan ikhlas, itu audiens satu jamaah akan menerima. Tapi kalau kita dengan keangkuhan, caci maki kiri kanan, enggak. Jadi itu bagaimana diri kita dulu supaya ikhlas. Ya, insya Allah akan nyambung dengan baik. Dan orang itu akan ikuti kita. Tapi kalau kita nggak ikhlas, kesannya menggurui, orang itu merasa tidak suka pada kita. Ya, begitu. Jadi ikhlas dulu ya, Bu ya. Ikhlas dulu ya, Ustaz ya. Kuncinya. Baik, kembali ke SMS datang dari 0813-19374 sekian, tidak menyatakan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kenapa dan bagaimana cara para ulama terdahulu yang saling menghargai pendapat, padahal mereka sama-sama orang-orang yang faqih dalam beragama, Ustadz? Ya, ulama terdahulu itu dia menguasai ilmu agamanya mendalam. Oleh karena itu mereka menyadari kelebihan dan kekurangannya sendiri. Maka mereka mengatakan, ya, ra'yuna sahih, pandangan kami itu benar katanya. Tapi mungkin ada kekeliruan. Pandangan selain dari kami ada kekeliruan, tapi juga banyak kebenarannya. Nah, gitu. Jadi itu artinya di situ ulama-ulama itu memahami, ya, tentang kelebihan diri dan kekurangannya, sehingga dia tidak mau masuk wilayah yang bukan ahlinya. Nah, itu hebatnya mereka. Nah, kita sering masuk di hal-hal yang bukan ahli kita. Kita nggak perlu belajar agama, kasih nasihat kiri kanan, bicara soal hukum, jangan, ya. Kalau bukan bidang kita, jangan. Seperti saya diminta suruh ngobatin seperti dokter, ya nggak sanggup lah, kita nggak, bukan ahli saya. Ya, kalau mengobati yang sifatnya itu doa, ya, memberikan bimbingan kerohanian, itu bisa. Tapi kalau kita memberikan pengobatan secara medis, nggak mungkin, ya. Jadi itulah contoh-contoh yang mesti kita. Nah, ini banyak orang yang bilang di bidang agama ini sering nimbrung, seolah-olah ngerti, padahal belajar agama enggak. Nah, itu yang jadi bahaya, ya. Saya kira demikian. Jadi belajar agama harus betul-betul, ya. Betul, dan kita harus tawadhu bahwa ilmu kita belum seberapa dibandingkan dengan ilmu Islam yang begitu luas, ya. Begitu. Saya kira demikian. Saling menghargai juga saja, ya, pendapat orang lain. Ya, itu. Ya. Baik. Kemudian SMS dari hamba Allah di Magelang, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nikmat rasanya bila taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah menjadi nikmat dan urusan dunia pun banyak kemudahannya. Mohon Ustaz, mohon tausiahnya agar pertaubatan saya akan langgeng dan tidak terjerumus lagi dalam perbuatan dosa yang sama, Ustaz. Baik, jadi untuk doa taubat yang betul-betul itu disebutkan Quran adalah taubatan nasuha. Artinya taubat yang sesungguhnya, tidak main-main. Ya. Taubat nasuha itu adalah taubat yang tidak mengulangi kembali. Jadi yang pertama, orang itu menyesal atas perbuatan dosanya,
kemudian dia mohon istighfar, ampunan pada Allah. Yang ketiga, dia tidak mengulangi ya dosa tadi. Walam yusirru ala ma fa'alu, kata Al-Quran. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan apa yang mereka lakukan dari dosa itu. Jadi stop. Jangan sering disebutkan oleh para dai, jangan orang pakai tobat sambal katanya kan gitu. Tobat sambal. Ya. Udah menggap-menggap tobat, begitu ada sambal sikat lagi. Nah, jadi bagaimana tobat yang betul-betul tobatan nasuha itu? Saya ambil contoh, ikhwan dan akhwat sekalian, tobatnya orang khitan, orang sunat itu. Sekali sunat, tobat itu, ada nggak sunat 2 kali? Nggak ada. Nggak ada, ya. Jadi itu contohnya paling tepat ya. Sekali sunat, Ya. 2 kali, repot ya, nggak ada lah. Jadi itulah tobat yang paling bagus ya. Ini yang mesti kita. Nah, jadi contohnya itu tadi ya, tobat nasuha. Gitu. Ya. Insya Allah itu bisa. Betul. Dan itu kita harus, sungguh-sungguh. Nggak boleh main-main. Ya. Kalau sungguh-sungguh pasti bisa. Orang mau berhenti merokok katanya nggak bisa-bisa karena nggak sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh bisa, kenapa enggak? Ya, itu kesungguhan itu akan mendatangkan hasil yang maksimal. Saya kira demikian. Iya. Jadi harus tobat seperti sobat orang disunat saja. Nah, tobatnya orang khitan. Waduh, nggak ada lagi orang khitan 2 kali. Benar-benar tobat. Sedunia nggak pernah ada itu orang khitan 2 kali. Baik, kembali SMS dari Ibu Yuliani di Sukabumi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mana yang paling afdol berdoa selagi sujud setiap rakaat kedua atau setelah sholat sambil mengangkat kedua tangan, Ustaz? Ya. Mana yang paling afdol? Di sujud terakhir paling afdal. Kata Nabi, fa'a'inni bikasrati sujud. Iya. Diperintahkan kalau ingin memperoleh ya karunia dari Allah, bahagia lahir batin dunia akhirat, ya kata Nabi, maka tolonglah aku dalam arti supaya doa Nabi dikabulkan untuk si sahabat itu bikasrati sujud, dengan banyak sujud. Nah, di sujud yang akhir di sholat wajib itu baik, sangat makbul ya, ijabah untuk doa ya. Nah, setelah itu ya doa lagi, jangan sayang-sayang doa ya. Di setiap kesempatan Setelah lagi. selesai sholat doa lagi itu juga makbul ya. Fi duburi kulli sholatin ya, di ujung setelah selesai sholat itu doa juga sangat bagus ya. Jadi jangan sayang-sayang berdoa ya. Setiap saat kita doa mohon pada Allah supaya dengan banyak berdoa mesti nanti ada yang nyangkut ya. Seperti kita memasang banyak pancing. Iya. Ya. Oh, kita pasang pancing sampai 300 pancing. Iya. Adalah nanti yang daripada pasang pancing satu nggak dapet. Ini enggak, insya Allah ya. Ada dari 200 pancing itu ya. Semakin banyak memasang pancing, semakin besar kemungkinan dapatnya, probabilitasnya itu ya kalau kita istilahnya. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, Ustaz, kita dibatasi waktu, mungkin sebelum pamit disimpulkan pembahasan di malam hari ini. Ya. Ikhwan dan akhwat, dari uraian dan kajian kita malam hari ini, bahwa kita itu harus membiasakan diri, membudayakan hal-hal yang baik dengan mencontoh para nabi dan rasul. Nah, kalau kita sudah mencontoh para nabi dan rasul, maka langkah kita itu akan baik. Dan kita akan menjadi teladan bagi orang lain. Atau istilah orang-orang psikologi sekarang itu jadi role model. Ya, menjadi role model. Jadi akan menjadi teladan orang lain seperti Rasulullah menjadi teladan kita kan. Ya. Rasulullah itu ya, walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi itu Rasul itu teladan untuk kita. Nah, kita pun harus berusaha menjadi teladan bagi sesama kita atau orang lain atau anak-anak kita. Nah, dengan demikian insya Allah langkah kita, amal kita, ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Dan kita berharap memperoleh ridhonya dalam segala kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat. Demikian, mohon maaf. Akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ustaz Zaki Mubarak atas ilmunya di malam hari ini. Tausiah malam dengan tema mengikuti tradisi para nabi dan rasul. Semua yang disampaikan dapat menambah ilmu agama kita, juga menambah iman dan tahu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan mohon maaf untuk SMS yang belum sempat terbacakan karena waktu yang sangat terbatas. Saya Muhammad Fahri temani Kang Yusuf Subangkit, Haidar dan juga Zen pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.